Video kali ini kawan-kawan, saya akan memberitahu lagi cara untuk menutup dari buku Storting. Seperti ini sampul dari buku Storting. Jadi sebelum kita untuk menutup dari buku ini kawan, buku Storting ini istilahnya dia ditutup setelah akhir bulan. Sudah akhir bulan. Jadi seperti ini ya kawan, kita kasih saldo di sini, misalnya di lancar 1 ada 1 juta. Lalu kemudian di CM ada juga 1 juta. Dan macet 1 juta. Berarti jumlahnya dia 3 juta. Dan kita tulis di sini, ada keterangan di sini saldo. Kita tulis di sini 3 juta rupiah. 3 juta rupiah. Nah, inilah saldonya ya. Kita tulis di sini 3 juta rupiah. Nah, sementara untuk saldo drop baru 1 juta ini, kan dia diisi ini kawan, dia diisi ketika sudah akhir bulan, sudah tutup buku, sudah berhenti mencairkan. Makanya terdapat saldo di sini di drop baru. Misalnya pencairan di bulan Januari ada 1 juta. Seperti itu ya. Berarti dia jadinya 1.200.000. Kita tulis di sini 1.200.000. Oke? Kita tulis di sini 1.200.000 di drop baru. Saya sarankan ini teman-teman tonton part satunya. Kemudian ditonton juga ini part 2-nya. Biar lebih mudah dipahami secara keseluruhan. Setelah ditambah ini kawan, ada saldo awal kita ada 3 juta rupiah ya. Dari saldo ini saldo lancar 1, kemudian CM dan juga ada saldo macet, berarti jumlahnya 3 juta. Lalu kemudian ditambah dari drop baru ada 1.200.000. Ini beserta dengan bunganya. Berarti jumlah di sini yang ditulis di sini di Storting di akhir bulan. Kelihatan mungkin ya. Yang ditulis di sini ada 3 juta, ada 4.200.000 karena yang ditambah 3 juta dari saldo awal, kemudian saldo akhir bulan dari drop baru ada 1.200.000. Berarti yang kita tulis di sini di store 4.200.000. Oke, kita tulis di sini di store 4.200.000. Saya akan kasih contoh lagi nih. Seumpama di sini kawan-kawan di kotak-kotak yang ini, yang bergaris putih ke sana ini, ada angsuran masuk 100 nih, di tanggal 1 100. Ini sebagai contoh saja ya. Kemudian di tanggal 2 100, di tanggal 3 100. Nah, di sini juga sama pun ya. Nanti kita kasih 100 semua biar lebih mudah untuk kita cara menutupnya seperti itu. Karena ini hanyalah sebagai contoh. Nah, kita kasih dulu ya. Ini cukup 3 saja, 3 kotak yang akan saya kasih contoh. Seumpama di sini kita tulis dulu dari tanggal 1, tanggal 2 dan tanggal 3. Oke, sekarang kita di sini tanggal 1 ada angsuran masuk 100, tanggal 2 100, tanggal 3 100. Ini dari drop baru. Istilahnya dia angsuran masuk itu di drop baru mulai dari tanggal 1, 2 dan 3 itu 100. Nah, kemudian juga dari lancar 1 ada juga masuk 100, 100 dan 100. Lalu kemudian CM ada juga 100, 100 dan 100. Kemudian ada macet juga 100, 100 dan 100. Lalu kemudian di Storting kita tulis di sini tentunya hasil yang ada di sini ya, dari angsuran yang masuk per tanggal. Berarti kalau dia tanggal 1 drop baru masuk 100, kemudian lancar 1 100, CM 100, macet 100, berarti jumlahnya 400.000 yang ditulis di sini di store. Oke, kita tulis di sini di store ada 400.000. Nah, kemudian tanggal 2 juga ada 400.000. 400.000 ya. Lalu kemudian tanggal 3 juga ada 400.000. Nah, seumpama saya kasih contoh ini yang contoh yang keempat, di sini tanggal 4 angsuran tidak ada semua yang masuk nih. Ini sebagai contoh ya. Tidak ada yang masuk. Berarti kita tulis di sini di store angsuran tidak ada yang masuk ya, kita centang seperti ini saja. Kita centang seperti ini saja. Karena memang di tanggal 4 tidak ada angsuran yang masuk. Itu sebagai contoh. Nah, lalu kemudian tanggal 5 misalnya ini, saya kasih contoh lagi. Ada misalnya drop baru masuk 100. Nah, kemudian lancar 1 kosong. Lalu CM ada masuk 100. Nah, kemudian macet tidak ada. Berarti angsuran masuk di hari itu ada 200.000 di tanggal 5. Mungkin sangat jelas ya kawan. Sementara yang berlatar hitam ini kawan, saya sudah membahasnya juga di pembahasan part satunya. Jadi yang kita bahas di sini di part 2-nya ini ya tentunya hanyalah merupakan cara untuk menutupnya. Jadi bagaimana cara untuk menutupnya ini kawan-kawan? Nah, itu gampang ya kawan. Kita gunakan kalkulator ini biar lebih mudah. Seumpama ini kawan di tanggal 1 tadi ini ya, mulai dari tanggal 5.
dari drop baru ini kita hitung ada 100 tanggal 1 ya. Kemudian ada juga tanggal 2 100. Lalu tanggal 3 100. Tanggal 4 kosong ya. Nah, kemudian tanggal 5 ada 100. Berarti jumlahnya 400. Dan ini kawan, ini dihitungnya dia sampai di sini ya, karena kita di sini kan ini kan per tanggal nih. Cuma yang kita contohkan di sini kan hanya sampai tanggal 5. Kalau misalnya kita menagih sampai tanggal 30, otomatis kita akan menghitung dari angsuran-angsuran yang ini kawan sampai 30 kali. Tapi karena di sini kawan kita hanya memang sebagai contoh hanya membuat 5 hari contohnya ya. Jadi kita menghitungnya di sini sebagai contoh cuma 5 kali nih. Kita hitung ya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 5 berarti ada angsuran yang masuk. Nah, lalu angsuran yang masuk ini yang di sini teman-teman, kita tulis di sini nih di angsuran. Kita tulis di sini 400.000. Oke, kita tulis 400.000. Di sini kita tulis 400.000. Untuk cara kerjanya ini, cara tutupnya ini kawan, itu sama semua nih. Dari sini ya, dari lancar 1, CM dan macet itu sama. Tinggal kita hitung saja nih, berapa yang masuk. Seumpama ini kita lihat nih, ada di lancar 1 berarti dia angsuran masuk 300.000. Karena ini ada tanggal 1 100, tanggal 2 100, dan tanggal 3 100 berarti jumlahnya 300.000 tuh. Jadi kita tulis di sini lagi di angsuran yang di sini akhir bulan 300.000. Oke, kita tulis lagi 300.000. Jadi di CM ada masuk angsuran tanggal 1 100, tanggal 2 100, tanggal 3 100, tanggal 4 kosong, tanggal 5 100. Ada angsuran masuk 400.000. Kita tulis lagi di sini, ada keterangan di atas 400.000. Sejajar ya, kita tulis di sini. Di CM ada masuk 400.000. Kita tulis lagi 400.000. Setelah kita usai menghitung dari CM tadi, lalu kita masuk ke macet lagi nih. Hitungannya sama ya, cara tutupnya sama tadi. Ada di sini macet masuk 300.000. Kita tulis di sini 300.000. Jadi angsuran yang masuk selama 1 bulan ini kawan, di sini di hasil store ini merupakan angsuran ya, tagihan yang masuk selama 1 bulan. Hitungannya ini contohnya ya seperti itu. Karena di sini tanggal 1 ada masuk berapa ini? 400. Ditambah 400 tanggal 2 berarti 800. Kemudian ditambah 400 tanggal 3, 1.200.000 tuh ya. Lalu tanggal 4 kosong, kemudian ditambah tanggal 5 200 berarti 1.400.000. Kita tulis di sini nih. 1.400.000 angsuran yang masuk selama 1 bulan. Setelah ini teman-teman kita sudah mulai hitung semua ini, istilahnya ini sudah kita mulai hitung ya. Ini tadi kita sudah mulai hitung semua. Nah, kemudian ini teman-teman, ini lagi saldo yang ini kita tulis tadi, angsuran-angsuran yang masuk ini kita tulis, lalu kita kurangi dengan ini. Dengan saldo awal bulan. Oke, saya contohkan langsung nih. Angsuran yang masuk dari drop baru kan ada 400.000 tuh ya. Nah, kemudian ini kita ketik dulu ini drop baru ada jumlahnya 1.200.000. Kita ketik 1.200.000. Lalu kemudian dikurang angsuran yang masuk 400.000. Kita kurang 400.000 berarti masih tersisa 800.000 nih. Nah, untuk saldo 800.000 ini kita tulis di sini nih. Kita tulis di sini saldo 800.000. Mungkin sangat jelas ya. Oke, saya tulis dulu 800.000. Jadi saldo 800.000 ini teman-teman yang kita dapatkan tadi di kalkulator itu sisanya dari ini 1.200.000. Karena ini 1.200.000 lalu kemudian dikurang angsuran yang masuk nih. Ini ya 400.000 sama saja dengan ini 400.000. 1.200.000 tadi dikurang dengan 400 berarti sisanya 800.000. Untuk cara kerjanya ini teman-teman, cara tutupnya itu sama saja. Di lancar 1 ada saldo 1 juta ya, ini 1 juta. Kita ketik dulu 1 juta. Lalu kemudian kita kurang angsuran yang masuk berapa tuh ya? 300.000. Ada angsuran masuk 300.000 kita kurang. Berarti jumlahnya sisanya, ini kan jelas ya ada keterangan di atas saldo akhir. Berarti ada saldonya berapa yang saldo akhirnya 700.000. Berarti kita tulis di sini 700.000. CM sama saja ya. Dari 1 juta ini kita ketik dulu 1 juta, lalu kemudian kita kurang angsuran yang masuk di sini nih. Sama saja yang macet sama, dari 1 juta kita ketik 1 juta, kemudian saldo awal 1 juta, lalu kemudian angsuran masuk 300 berarti masih tersisa 700.000. Itu sama saja. Kemudian dari store itu masih sama ya kawan. Dari saldo awal ada 4.200.000 ini. Kemudian ada angsuran masuk 1.400.000. Nah, oke. Ini kita coba hitung dulu.
saldo awalnya 4.200.000. Lalu kemudian kita kurang angsuran masuk ada 1.400.000. Berarti masih tersisa 2.800.000. Dari saldo ini yang 4.200.000 masih tersisa 2.800.000 karena itu sudah dikurang dari 1.400.000. Oke, sekarang kita tulis di sini nih 2.800.000. Untuk lebih hasilnya lebih memuaskan agar tidak sia-sia begitu, kita jumlah lagi nih setiap dari drop baru, lancar 1, CM dan macet. Kita jumlah. Kemudian drop baru ada 400 tuh ya. Lalu kemudian angsuran masuk lancar 1 ada 300. Berarti ditambah lagi CM ada 400. Kemudian ditambah lagi macet ada 300. Jadi jumlahnya ini angsuran yang masuk ini dari drop baru 400, lancar 1 300, CM 400, macet 300. Dia jumlahnya 1.400.000. Sama dengan yang ini. 1.400.000. Nah, jika sudah benar ini, sudah ketemu saldo yang ini, berarti itu sudah benar. Tidak ada yang salah sama sekali. Setelah itu kawan, kita jumlah lagi yang ini nih. Jika angsuran ini sudah benar, sudah ketemu yang ini dengan yang ini, lalu kita jumlah lagi yang ini nih, saldo akhirnya. Apakah memang sudah ketemu juga dengan yang ini? 2.800.000. Kita jumlah lagi ini sisanya ya. Sisa dari angsuran-angsuran yang ini kita jumlah. Seumpama ini dari drop baru ada 800 tuh. Nah, kemudian dari sini lancar 1 ada 700. Lalu kemudian ditambah dengan CM ada 600. Ditambah lagi macet ada 700. Berarti jumlahnya ada berapa? 2.800.000. Itu sisa-sisa dari ini ya, sisanya. Ada 2.800.000 dan itu sudah benar karena di sini sudah ketemu juga 2.800.000. Saya rasa ini kawan, ini sudah sangat jelas ya untuk cara menutup dari buku storting ini. Jika teman-teman ada yang belum paham untuk cara menutup dari buku storting ini, mulai dari cara mengisinya dan sampai menutupnya, mulai dari buku part 1 dan part 2, nanti kalian tulis di komentar saja dan saya akan menjawabnya jika memang ada yang belum paham nih. Untuk video saya berikutnya ini teman-teman, saya akan membahas salah satu dari buku besar kita lagi ini. Saya akan membahas buku taksasi. Buat kalian teman-teman yang tidak ingin ketinggalan videonya, atau teman-teman yang ingin belajar sama saya nih dari bisnis receh kita ini, silakan ikuti channel Dwi Masamba. Oke, sampai ketemu di pembahasan buku taksasi.